Bang Rizal, ini kolega adik Anda, Ya, junior Anda itu tadi bikin presiden katanya bilang sudah tutup buku, tapi masih ada lagi yang seperti ini dan tadi komentar senior-senior seperti itu. Bang Rizal, gimana perspektifnya, Bang? Budi, Ari, saya kayak panda. Ini mah dagelan, ini ludruk. Cak Imin bikin malu aja, aduh. Kalau jadi dosen memang pantas mundur tuh, Pak Effendi. Iya, iya. Ya, karena jangan lupa loh, partai seperti PKB, PAN, hanya mungkin jadi partai sebagai hasil perjuangan reformasi, hasil perjuangan menegakkan demokrasi. Kok hari ini ya kan Cak Imin, Jul yang saya juga kenal baik suka ke rumah, bikin malu mulu, ya kan? Berjuang dong, tegakkan demokrasi, benerkan Indonesia, jangan ngedagel yang nggak lucu ini, ya kan? Jadi mohon maaf, saya ini relatif dekat sama Muhaimin, sama Jul, sama yang lain-lain. Tapi kalau udah ngelewatin batas, mohon maaf, gua timpe dah lo. Ngaco aja, ngerusak Indonesia aja. Bang Terima kasih. Rizal, ini Bang, ini hanya kalimatnya saja yang dagelan atau justru ada aksi politik atau operasi politik yang mungkin tidak bisa kita anggap dagelan? Misalnya, nanti ada serius-seriusnya nggak Memang Bang? dari Bang Rizal gimana awal lihatnya? ada operasi politik, yaitu kudeta konstitusi. Kalau zaman dulu sampai tahun 70-an, di seluruh dunia itu kudeta hanya ada kudeta militer. Militer ambil alih kekuasaan, perpanjang kekuasaan atau sebagainya. Tapi tahun 80-an dikenal istilah kudeta konstitusi. Jauh lebih gampang ubah konstitusi untuk memperkuat kekuatan yang kuasa, otoriter, untuk penyimpangan apapun. Jadi istilah akademiknya itu memang kudeta konstitusi. Nah ternyata biangnya kudeta konstitusi ini temannya Panda sama teman saya, ya Bang Luhut Panjaitan. Nah saya tahu cara kerja Luhut Panjaitan, selalu cari orang bermasalah untuk dibikin bagian dari operasi itu. Istilah dia sama saya, ini dia pernah ngomong sama saya, jauh lu politiknya tuh hitam putih. Kita itu perlu politik supaya kita orang bermasalah, kita pasangin tali di hidungnya kayak kerbau supaya bisa diperintahkan kiri kanan. Inilah modus operasi daripada teman saya Luhut Panjaitan. Waktu itu dia ngotot agar supaya Jokowi pilih Novanto jadi ketua umum Golkar. Kalau saya masih di dalam biasanya Jokowi nanya sama saya, Mas Rizal gimana nih gini. Saya bilang, jangan Mas, Novanto itu banyak masalah, nanti kita sibuk ngurusin limbahnya aja. Akhirnya Bang Luhut ngajak saya makan siang, Jal lu bantuin dong. Karena Jokowi pasti nanya sama lu nih soal begini. Ya, bantuin apa? Lu bantu dong lobby Jokowi supaya dukung Novanto jadi ketua umum Golkar. Dia bilang, gua kagak mau. Dia bilang, lu Jal, politik lu hitam putih. Kita itu perlu orang bermasalah supaya kayak kerbau dipegang hidungnya. Saya bilang, Bang, jangan samain gua sama lu. Kenapa? Lu otaknya mah nggak bener kok. Ya kan, beda sama kita. Tapi kita memang teman lah bisa ngomong kayak gini. Sama aku, sama Vanda, sama Effendi, biasalah ngomong to the point. Nah, operasi politik itu menggunakan orang-orang bermasalah secara hukum. Yaitu pasien rawat luar dari KPK. Namanya Muhaimin Iskandar, namanya Jul, namanya Erlangga Hartarto. Tiga-tiganya punya masalah hukum. Ya, jadi mereka gampang diarahkan supaya dukung kudeta konstitusi ini. Nah ternyata kemudian kan pada tekanan publik, reaksi publik luar biasa, akhirnya pada ngaku bahwa yang suruh ini teman kita Bang Luhut. Nah tapi Bang Luhut nggak berani, ya kan? Harusnya kan gentleman dong, katanya gagah berani, ya ngaku lah, memang aku kok otaknya gitu. Malah ngeles. Jadi saya bilang di sosial media, saya pikir teman saya
Bang Luhut itu orangnya gagah berani, ternyata ngeles juga, kayak politisi kaleng-kalengan gitu loh. Dan yang kedua, saya bilang, teman saya ini, Bang Luhut ini kan pinter ya. Kok cita-citanya rendah banget, hanya mau jadi Harmoko jilid 2. Ya, inget nggak Harmoko? Pak Harto itu waktu Ibu Tin meninggal, udah dibujuk sama Bu Tin, Mas jangan maju lagi, ngurusin cucu aja sama anak-anak. Pak Harto setuju, apalagi Presiden Clinton kirim wakil Presiden Mondale ke Jakarta ketemu Pak Harto supaya udahlah jangan maju lagi 98 supaya Indonesia transisi ke demokratis. Tapi Golkar terus saja ngangkat, Pak Harto harus maju lagi, nggak ada pilihan pemimpin Indonesia, harus Pak Harto macam-macam. Dimobilisasilah acara Golkar seluruh Indonesia supaya tetap dukung Soeharto. Nah, dimobilisasi di Pekanbaru, Soeharto bilang, mohon maaf, saya ini sudah top, tua, ompong, pikun, peot, jangan saya lagi. Harmoko malah bilang, siapa Pak Harto lagi? Pak Harto lagi. Jadi Harmoko dan Golkar dengan ngangkat-ngangkat Soeharto akhirnya menciptakan tragedi Soeharto harus jatuh secara nggak enak. Lah kok teman saya Luhut Panjaitan mau jadi Harmoko jilid 2? Ya Bang, udahlah Bang, stop. Itu ambisi you pribadi karena you terlalu banyak kepentingan bisnis. Terlalu ingin terus berkuasa. Udahlah, berhenti. Ya kan, kita kembangkan demokrasi. Ya, Abang kan muridnya Gus Dur sama Mahfud sama kita semua. Tapi kayaknya waktu Gus Dur kuliah tentang demokrasi, tentang good governance, itu Abang kayaknya nggak hadir tuh di kuliahnya, absen kuliahnya. Jadi saya mohon udahlah, otak di belakang ini namanya Luhut Panjaitan, it's time to stop. Jangan ngeyel terus, mobilisasi siapa. Udahlah semua orang Indonesia tahu. This is your personal ambition. Karena you terlalu banyak konflik kepentingan bisnis dan terus ingin berkuasa secara politik. Oh, tapi kita geser aja ya ke topik berikutnya karena kita akan membaca politik lewat pernyataan Mahfud MD. Ya mungkin Bang Riza mudah-mudahan bisa mendengar nanti konteksnya Pak Mahfud. Tapi kita bergeser ke topik lain. Kita pemantiknya ini justru adalah tweetnya Bang Rizal Ramli, Bang. Ketika bicara penganiayaan yang terjadi kepada rekan kita Ade Armando, Bang Rizal tuh punya angle yang bukan menarik, angle yang agak berbeda. Yang langsung-langsung lagi. Yang langsung lagi, Bang Rizal mengatakan bahwa ini sebenarnya ekses dari gejala Islamofobia. Yang mau dimunculin nggak sini? Kayaknya nggak siap ininya. Nggak ada ya? Nggak usah dimunculin karena suaranya nggak jelas. Iya. Bang Rizal, jadi memang 2,5 tahun yang lalu saya memperkenalkan istilah Islamofobia. Ya, karena waktu itu sibuk kan ada Menteri Agama yang bilang radikal terus gitu. Nah tak ledek, ini kok pejabat ngomongnya radikal gitu loh. Omongan kagak mutu. Nah ternyata memang Islamofobia ini dipilih sebagai cara satu untuk membuat pendukung Jokowi jadi militan. Karena pendukung Jokowi ini ya nasionalis, abangan sama minoritas. Dan mereka takut banget sama Islam politik, Islam Taliban. Jadi kalau isu ini digedein terus, maka kelompok ini akan ketakutan. Sehingga dia bela Jokowi apa aja gitu, para buzzer, influencer. Dan yang kedua, dijadikan alat mobilisasi untuk ngumpulin uang, terutama dari kawan-kawan minoritas yang takut dengan Islam Taliban. Mereka itulah yang menyumbang kepada aktor-aktor Islamofobia, termasuk Coro TV. Ya kan, itu kalau dilihat aliran uangnya, tahulah siapa aja bandarnya, operatornya siapa. Nah, yang ketiga, ini penting, nggak banyak yang paham, dengan terus menggedekan Islamofobia, luar negeri akan melihat bahwa yang lawan Jokowi adalah
Islam Taliban, Islam ISIS, Oke. pasti luar negeri akan lebih senang mempertahankan Jokowi. Hubungannya sama pemukulan Ade Armando gimana Bang Rizal? Kalau itu ya dia Tragedi memang yang minta benar. digebukin kok kalau itu. Iya kan? Oke. Saya sih anti kekerasan. Ya. Tetapi karena rule of law nggak jalan, ya kan, orang menghina agama begitu bolak-balik, Oke. ya kan, akhirnya yang berlaku law di jalanan itu sih nggak benar. Ya, tapi kalau misalnya polisi aparat hukum kita betul-betul objektif. Ya. Kita ini kan sudah menetapkan agama kita ideologi kita Pancasila. Jadi kita nggak boleh musuhin agama apapun. Oke. Ya kan? Itu prinsipnya. Oke, Tapi Pak. ini malah digedein terus Islamophobia untuk tujuan politik. Satu, buat bikin pendukung Jokowi militan. Yang kedua, buat alat mobilisasi uang dari kelompok minoritas untuk membiayai operasi Islamophobia ini. Yang ketiga, untuk image di luar negeri bahwa lawan Jokowi adalah Islam garis keras. Oke. Nah, bagusnya 11 Maret kemarin, ya ternyata gerakan anti Jokowi semuanya mahasiswa di seluruh Indonesia di 30 kota dan setiap kota itu multiple site, multiple location. Artinya dunia dalam sama luar negeri lihat bahwa yang nggak pengen Jokowi ngaco-ngaco ini adalah mahasiswa. Oke. Kita tanya dulu pendapatnya Ya. Gus Romli. Nah, Ya. karena dulu Silakan. Gus Dur itu punya pendekatan yang spesial juga untuk Papua ini ya, Bang Rizal ya. Gus, Boleh. silakan Gus. Motos, Kita pengen dengar pendapat calon presiden. Iya, Gus Romli, silakan. Motos, saya banyak sekali punya kawan-kawan di Papua. Hati dan semangat antara kita itu kuat sekali. Ya, karena Gus Dur juga dulu sangat banyak teman di Papua. Nah, tapi kita sering memberi solusi yang hanya solusi sampingan. Solusinya untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua tidak melalui pemekaran. Sederhana kok, penduduk Papua kan 3 jutaan kira-kira kurang. Kita kasih ATM aja setiap kepala keluarga di situ, ya. Bapaknya, ibunya, sama anak di atas 17 tahun. Ya, setiap bulan kita transfer 2 juta untuk ibunya. Karena uang yang sampai ke ibu pasti sampai ke anak-anak, kesehatan, makanan, pendidikan. Nah, untuk bapaknya cukup 1 juta. Karena ya Timothy tahulah kalau terlalu banyak duit di bapak-bapak, ya kan? Akhirnya dipakai macam-macam. Anaknya cukup 500.000 kalau di atas 17 tahun. Ini akan mengakibatkan rakyat di Papua terima langsung uangnya. Tidak lewat pejabat, tidak lewat birokrasi, yang biasanya nilep semua ini. Ya kan, anggaran untuk Papua itu puluhan triliun, tapi yang sampai sama rakyat biasa itu kecil sekali. Itulah kenapa gampang kok minta BRI untuk bikin ATM, kasih ATM sama semua penduduk Papua, ya kan? Kita subsidi aja, sama-sama di Alaska. Di Alaska itu penduduk asli tiap bulan terima subsidi dari pemerintah Amerika Serikat. Hari ini teknologinya ada, BRI pasti bisa, dan ibu-ibu, anak-anak akan senang terima uang baik langsung buat makanan, pendidikan, kesehatan. Jadi jangan cari solusi yang nggak nyambung dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Bahwa kalau ada dipecah, ada pejabat baru, ada birokrasi baru, itu mana yang untung pejabatnya, bukan rakyatnya. Jadi saya himbau, marilah kita fokus bagaimana meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua.